Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Hati-hati dengan merasa lebih. Kenapa? Karena yang merasa lebih nanti bawaannya satu adalah ujub. Ya, ujub itu merasa lebih dari orang lain. Ya, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Maka orang yang merasa lebih itu biasanya satu akan sangat mungkin menzolimi orang lain. Contoh, merasa lebih tua, akhirnya kepada yang lebih muda dia mengintimidasi. Merasa lebih senior, akhirnya bisa ngebully adik-adik juniornya. Merasa lebih berilmu, akhirnya kepada orang-orang bodoh itu ketus, merendahkan. Merasa lebih kuat, bisa menampeleng, menampar, memukul, mendamprat. Kenapa? Karena ya ngelawan juga saya berani kok. Nah, itu merasa lebih kuat. Ya. Ada merasa lebih pintar, akhirnya menyepelekan, merendahkan, menghinakan, bahkan membuli orang bodoh. Merasa lebih kaya, akhirnya dia merendahkan, menghinakan, menistakan orang miskin. Merasa lebih berkuasa, akhirnya dia semena-mena kepada orang yang menurut dia dikuasai. Itu namanya ya ujub. Ya, ujub itu merasa. Apa bedanya ujub sama sombong? Kalau sombong ekspresif keluar, takabur, memperlihatkan diri, ya, beregege, melakcangkeng ke sana kemari, merendahkan orang secara real. Tapi kalau ujub mah dalam hati, ya saya lebih dari dia. Tapi nanti ujung-ujungnya ujub tuh ke takabur, ujungnya nanti ya ke sombong. Kalau sudah sombong biasanya zolim, gitu. Maka hati-hati dengan merasa lebih. Parameternya apa? Indikatornya apa bahwa seseorang ujub atau tidak, sombong atau tidak, zolim atau tidak, nanti lihat aja. Kalau dia ke senior sama memperlakukan juga nanti ke junior, maka dia selamat. Tapi kalau ke senior hormat, ke junior bengis, dia bermasalah. Kadangkala ada orang yang ke keluarganya sadis, ke keluarganya bengis, ketus, tetapi ke orang lain yang tidak dikenal begitu santun, ini bermasalah. Kenapa? Karena merasa di keluarganya ya semua bawahan saya, semuanya ya hidup dari saya. Akhirnya bisa merendahkan, menistakan, menyepelekan, ketus dan lain-lain. Sama, hati-hati, Pak Ajengan juga sebagai kiai ajengan atau ustadz. Kadangkala kalau ke orang kaya, ke orang berilmu lagi, ke pemerintah begitu sopan, tapi ke santri bengis. Kadio, mau ambilkan itu, cepet. Nah, itu bermasalah tuh. Tapi kalau Pak Ajengan ke yang lebih tua, ke lebih yang berpengaruh, ke lebih berilmu, sama memperlakukan ke santri juga, berarti selamat. Maka Pak Ajengan berusaha ke kalian, nah sehat, nah apa kabar, boleh nah sendalnya dirapihkan, tetap sopan. Kenapa? Karena nanti pembeda antara seseorang ke yang lebih dia hormat, ke yang rendah dia bersemena-mena, itu menunjukkan dia ilmunya baru di teori di otak, akhlaknya baru di teori di otak, belum sampai ke perilaku kesehari-harinya. Resan hati-hati, Pak Ajengan hati-hati, guru-guru hati-hati, asatid hati-hati, ustazah hati-hati. Kenapa?
Karena kalau ada yang berpeluang besar melakukan kezoliman, biasanya yang merasa lebih. Dan jebakan orang yang merasa lebih kadangkala bukan hanya di kezoliman akhlak, tapi juga di ibadah. Contoh, Resan dulu rajin tahajud, tapi sekarang tahajud, al-maksurat, sholat sunnah itu kan buat santri-santri junior. Saya mah Resan mah nanti aja belakangan. Kalau berjamaah sudah mulai baru datang. Kalau saya bareng-bareng sama santri junior itu merasa rendah gitu, merasa hina, merasa turun level. Nah itu hati-hati jebakan setan. Merasa Resan akhirnya nggak mau al-maksurat, karena sudah merasa Resan nggak mau tahajud, karena sudah merasa Resan nggak mau sholat sunnah qobliyah, karena itu menurunkan derajat. Ini jebakan senioritas. Nah ini diperhatikan oleh semuanya, karena ujub itu, kalau ada yang mengatakan ujub itu siapa biangnya, nenek moyangnya, yaitu iblis. Ana khairum minhu, ana ya khuliqa minnar wanas, manusia itu khuliqa min tin. Rendahlah manusia mah, aku dicipta dari api, dia dicipta dari tanah. Nah akhirnya nauzubillah, iblis selama-lamanya di neraka dan jadi aduwullah, musuh Allah. Maka hati-hati dengan jebakan merasa. Semoga Allah melindungi kita, termasuk merasa benar yang lain salah, termasuk playing victim, ya, merasa saya dizolimi orang lain yang berbuat zolim ke saya. Itu juga hati-hati. Semua hal yang merasa, hati-hati. Kalau kurang tafakur bisa ngejebak kita.